الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المكرمون الاباء والامهات، المكرمون جماعه المسجد، مجلس التعليم، حاضرين، الحمد لله وسعيد اليوم بالمشاركه معكم. اسال الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم من السعداء في الدنيا والاخره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Ibu bapak rahimani wa rahmatullah, saya katakan alhamdulillah pada pagi kesempatan kali ini saya sangat berbahagia dapat berjumpa dengan ibu bapak sekalian jamaah masjid, majelis ta'lim dan seluruh yang hadir tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catatkan kita untuk menjadi orang yang berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Amin. من أراد الفوز يكون من الفائزين في الدنيا والآخرة فيتعلم القرآن، لأن تعلم القرآن يعلمك كل شيء. Siapa saja orang yang ingin bahagia dan sukses di dunia dan akhirat, maka hendaklah dia untuk belajar Al-Quran, karena Al-Quran akan mengajarkan kepadanya berbagai macam hal. القرآن يعلمك محبة الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. يخبر المؤمنين يحبون الله تبارك وتعالى، ليس المحبة العادية بل المحبة الكبيرة. Yang pertama, bahwa Al-Quran akan mengajarkan kepadanya mahabbatullah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman mereka begitu sangat cinta luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. من المحبين لله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح رضي الله عنه لما آمن بالله عذبه كفار قريش عذابا شديدا، لكنه استقام على الإيمان وصبر على العذاب. لماذا؟ لأن قلب بلال مليء بالإيمان مليء بمحبة الله تبارك وتعالى. Di antara kisah seorang sahabat yang bisa kita jadikan sebagai orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Bilal pada saat itu ketika masuk Islam dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru saja beliau masuk Islam langsung diazab, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Disimpan di atas perutnya batu yang begitu besar. Kemudian padang pasir yang begitu sangat panas dan beliau dicambuk. Tapi kenapa beliau tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan siksaan begitu sangat pedih dan begitu sangat luar biasa kerasnya, tetap beriman. Ternyata hati Bilal dipenuhi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. القرآن يعلمك محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على يوم تدخل رحمة الله للجنة. Kemudian yang kedua, Al-Quran akan mengajarkan kepada kita mahabbatun Nabi, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sangat cinta kepada umatnya, cinta kepada kita semua, cinta agar kita semua berada dalam Allah, cinta kepada kita semua agar kita semua masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. المفتاح الأول لمحبته صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه، طاعة لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Maka kunci yang pertama agar kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak shalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawat dan salam dan kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. المفتاح الثاني لمحبته صلى الله عليه وسلم طاعته. ماذا يفعل في الصباح؟ ماذا يفعل في المساء؟ كيف يتعامل مع الناس؟
كيف يصلي، كيف يصوم، ماذا يقول اذا خرج من المنزل، ماذا يقول قبل الطعام، ماذا يقول بعد الطعام، فنتبعه عليه الصلاه والسلام في اقواله وافعاله. Kemudian kunci yang kedua adalah dengan mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur, apa yang dibaca, kemudian ketika Nabi makan apa yang dibaca, ketika selesai makan apa yang dibaca, ketika menaiki kendaraan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca, dan begitu pula sampai tidur kembali apa yang harus dilakukan. Kita harus mengikuti kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. القرآن يعلمك تعظيم شهر رمضان وفضيلة شهر رمضان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Kemudian yang ketiga, ketika kita semakin mempelajari dan juga mengetahui Al-Quran, Al-Quran akan mengajarkan kepada kita ta'zimu syahr Ramadan, yaitu mengagukan bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. العلماء والصالحون يعظمون شهر رمضان. قبل رمضان يدعون الله: اللهم بلغنا رمضان. بعد رمضان يدعون الله، وإذا جاء رمضان اجتهدوا في العمل الصالح. وبعد رمضان: اللهم تقبل منا رمضان. Dan para ulama begitu sangat membuat sekali bulan Ramadan. Bahkan beberapa bulan sebelum masuk di bulan Ramadan, banyak di antara para ulama kita yang berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami untuk berjumpa dengan Ramadan. Ketika telah selesai berjumpa dengan Ramadan dan selesai ibadah pada Ramadan, berdoa kembali, Allahumma taqabbal minna Ramadan, ya Allah terimalah amal-amal ibadah kami pada bulan Ramadan. رمضان فضائل كثيرة، تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النار، وفي كل ليلة لله تعالى عتقاء من النار. Karena pada bulan Ramadan itu bulan yang begitu sangat istimewa dan agung. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga. Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu neraka, dan di setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pelebur dosa bagi siapa saja hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih. أسلم رجلان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عملهم الصالح قليل من بعض. ثم استشهد الأول في الجهاد في سبيل الله، والثاني مات في فراشه. رآهم أحد الصحابة في الجنة، لكن الذي مات في فراشه في درجة أعلى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنه أدرك شهوته. Ada dua orang sahabat yang sama-sama masuk Islam berbarengan. Kedua sahabat ini ternyata salah satunya Allah Subhanahu wa taala wafatkan di medan jihad, dan yang satunya lagi Allah Subhanahu wa taala wafatkan tahun depannya di atas kasur di rumah istri. Kemudian sahabat yang lain berkata dua sahabat ini yang sama-sama masuk Islam berbarengan, dan dalam mimpi tersebut ternyata didapati bahwa sahabat yang wafatnya di atas kasur kedudukan surganya lebih tinggi dibandingkan yang berjihad. Membuat sahabat tersebut terkaget, kenapa orang yang wafat di atas kasur bisa lebih mulia, mendapatkan surga lebih tinggi dibandingkan yang berjihad. Kemudian terbangun sahabat tersebut dan langsung melaporkan berita tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat yang berbeda ini, ada orang yang wafat di atas kasur tersebut di tahun depannya berjumpa dengan bulan Ramadan, maka itulah yang menjadi tambahnya beribadah pada bulan tersebut, menurut amal pada bulan tersebut, maka kedudukan surganya lebih tinggi dibandingkan orang yang berjihad di Allah. القرآن يعلمك عبادة الإنفاق في سبيل الله. قال الله تعالى في وصف المتقين: ومما رزقناهم ينفقون. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبادرون هذه العبادة حتى يكونوا من أهل هذه الأغنياء مثل عثمان رضي الله عنه وارضاه، رزق الله مال كثير فكان ينفق كثير في سبيل الله تبارك. الفقراء كانوا ينفقون حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة.
الله سبحانه وتعالى ذكر نوعين للنفاق في القول. النوع الاول سر الظن، متى يفتح الانسان سرا اذا كان لا يشاهده احد ينفق نفقه السر. النوع الثاني نفقه العلاني، متى ينفق العلاني اذا كان في المسجد في المدرسه في مجلس التعليم ينفق نفقه العلاني يكون له اجران، الاجر الاول اجر الصدقه والانفاق، الأجر الثاني أجر القدوة والدلالة على الخير. Kemudian yang keempat, dan ini merupakan nasihat terakhir dari guru kita Syekh Dr. Yahya. Ketika kita semakin mempelajari dan mentadabbur Al-Quran, Al-Quran akan mengajarkan kepada kita untuk menjadi ahli sedekah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ternyata dahulu para sahabat, para ulama ingin termasuk di antara orang yang disebutkan dalam ayat tersebut. Maka ada di antaranya ashabul agniya seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan dilimpahkan hartanya di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula yang keduanya ashabul fuqara. Ashabul fuqara adalah seorang sahabat yang status ekonominya menengah ke bawah, tapi selamanya diinfakkan di Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban suatu ibadah kepada seorang hamba melainkan sesuai dengan kadar kesanggupan masing-masing. Dan itu pula sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikki tamrah." Jauhilah azab api neraka walaupun dengan sedikit kurma. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa itu ada dua cara, ada dua macam caranya. Yang pertama, baik secara sirran, secara sembunyi-sembunyi, kapan dilakukan ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Kemudian yang kedua, ada dia secara terang-terangan. Kapan ini dilakukan secara awalnya? Ketika berkaitan wakaf syar'u seperti pembangunan masjid, pembangunan pesantren, atau fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat syar'u, maka dia akan mendapatkan dua ganjaran. Ganjaran yang pertama itu amal jariah, ganjaran yang kedua yaitu qudwah, contoh bagi yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man dalla 'ala khairin kafa'ilihi." Siapa saja yang menunjukkan pada sesuatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan. Itu Ibrahim ini rahimahullah yang dapat disampaikan oleh guru kita Syekh Dr. Yahya Jabir. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses dan bahagia di dunia akhirat, maka ta'allumul Quran juga wajib. Pelajarilah Al-Quran, ujian pelajarilah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, maka Al-Quran akan mengajarkan kepada kita berbagai macam hal. Minimal yang disebutkan dalam hadis ini ada 4 macam. Al-Quran akan mengajarkan kepada kita Muhammadullah. Yang kedua, Muhammadul Nabi, cinta kepada Nabi. Yang pertama tadi Muhammadullah, cinta kepada Allah. Yang kedua, Muhammadul Nabi, cinta kepada Nabi. Bagaimana caranya agar kita bisa semakin menambah kecintaan kepada Nabi? Yang pertama, memperbanyak sholawat. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Al-Quran akan mengajarkan kepada kita taati usul Allah itu melakukan bulan Ramadan. Dan yang keempat, Al-Quran akan mengajarkan kepada kita untuk menjadi ahli sedekah. Dalam bersedekah itu ada 2 macam caranya, secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Barakallahu li wa lakum, naktafi bihadza qadar, aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bapak Ibu yang disampaikan oleh guru kita Syekh Dr. Yahya Jabir, hendaknya kita hafalkan, kita amalkan dan kita sebarkan agar kebaikan ilmu ini tidak berhenti pada kita, Bapak Ibu ya. Kita bisa sampaikan kepada keluarga dan sanak saudara serta kerabat kita, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebagaimana kami
informasikan di awal Bapak Ibu ya, alhamdulillah kegiatan safari dakwah ini berlangsung selama 20 hari di 38 masjid Bapak Ibu. Dan kami bersama Syekh berkunjung dari satu masjid ke masjid-masjid yang lain. Tidak ada suatu apapun yang kami bebankan dari biaya kepada pihak masjid ataupun panitia. Mengapa demikian? Karena kami hadir membawa dua misi. Yang pertama adalah kami ingin melanjutkan perjuangan dakwah dari almarhum Syekh Ali Jaber. Beliau menginginkan banyak lahir hafizul Quran, diisi ruang-ruang di masyarakat dengan para penghafal Quran. Maka beliau menasihatkan yang mungkin nasihatnya juga sudah sampai lewat video ke Bapak Ibu semuanya, di mana beliau menyampaikan kalaulah ternyata kita oleh Allah belum ditetapkan jadi hafizul Quran, kalaulah ternyata dari keturunan kita belum juga oleh Allah ditetapkan menjadi hafizul Quran, maka nasihat oleh Syekh Ali Jaber almarhum Bapak Ibu beliau menasihatkan jangan sampai rizki yang Allah berikan kepada kita, harta yang ada di tangan tidak mendukung para penghafal. Karena boleh jadi Bapak Ibu para penghafal Quran yang kita dukung saat ini mereka masih anak-anak, mereka masih belajar Al-Quran, menghafalkan surat-surat pendek. Tapi nanti saat mereka sudah tumbuh dewasa, generasi berganti, bisa jadi di antara mereka lahir ulama-ulama di tengah umat Bapak Ibu yang insya Allah semua pahala dakwahnya akan sampai kepada kita apabila kita ikut terlibat dalam amal jariah. Maka misi yang kedua Bapak Ibu, kami mengajak kepada Bapak Ibu semua di bulan di mana dilipat gandakannya amal, agar kita sama-sama menanam amal jariah Bapak Ibu. Sebagaimana kami sampaikan ada 250 santri belajar di tempat kami Bapak Ibu. Di bulan Januari kemarin ada 50 santri yang mendaftar. Jadi insya Allah di tahun ajaran baru sudah genap 300 santri Bapak Ibu yang akan belajar di tempat kami. Dan di akhir Desember sampai akhir Desember nanti kami mentargetkan akan ada 500 santri secara keseluruhan. Maka untuk menyambut 500 santri ini Bapak Ibu tentu perlu kita menyiapkan fasilitas tambahan. Maka kita itu butuh 4 kelas tambahan Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah sejak bulan Oktober kita sudah mulai sedikit demi sedikit Bapak Ibu membangun kelas dan baru selesai 1 kelas yang masih tersisa 3 kelas lagi. Mudah-mudahan ini menjadi peluang untuk Bapak Ibu dan Mas sekalian yang ingin ikut bersedekah, beramal jariah, memfasilitasi para penghafal Quran di Yayasan Quran Center dan seluruh kegiatan dakwah di dalamnya. Baik, bagaimana caranya kalau mau ikut sedekah Bapak Ibu? Caranya pagi kali ini Bapak Ibu cukup angkat tangan, nanti yang maju ke depan. Untuk apa maju ke depan? Bapak Ibu jangan pernah melewatkan niatnya, sedekahnya dikhususkan untuk 1-2 hajatnya boleh Bapak Ibu. Apapun hajat-hajatnya kita harapkan dengan sedekah ini berdoa kepada Allah. Karena Bapak Ibu ada yang ingin segera umroh atau yang sudah daftar haji ingin oleh Allah dirubah melalui doa takdirnya jadi lebih cepat Bapak Ibu ya, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah lama ingin menimang cucu dari anaknya Bapak Ibu ya, atau mungkin yang mengkhawatirkan jodoh untuk anak-anaknya, atau mungkin ingin memberikan hadiah untuk kedua orang tua yang sudah lama tiada, mengirimkan amalan sedekah Bapak Ibu atas nama orang tua yang sudah wafat, boleh Bapak Ibu apapun niatnya ya. Kemudian Bapak Ibu maju ke depan, kami akan berikan kenang-kenangan Bapak Ibu yang ikut bersedekah. Jadi Bapak Ibu maju ke depan, kita berdoa bersama-sama dengan Syekh Bapak Ibu. Nah ini kita sudah siapkan kursi. Kemudian nanti saat maju ke depan Bapak Ibu jangan lupa kalau bawa handphone di bawah handphonenya. Buat apa Bapak Ibu? Buat foto, buat selfie Bapak Ibu bersama dengan Syekh Dr. Yahya Jaber dengan kenangan Bapak Ibu ya, seperti itu.
Baik Bapak Ibu, apakah ada nominal ketentuannya? Ada Bapak Ibu. Kami hanya menentukan nominal paling minim. Untuk apa nominal paling minim kami sampaikan Bapak Ibu? Agar membedakan akad satu dengan akad yang lainnya. Karena ada yang akadnya untuk sedekah makan Bapak Ibu ya, ada yang akadnya untuk sedekah Quran. Nah ini untuk membangun fasilitas dan seluruh kegiatan dakwah yang ada di Yayasan Qalbi Quran Center Bapak Ibu. Nanti cara sedekahnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama bisa kalau dibawa di sini hari ini dititipkan langsung ke Kang Sidik yang tinggi itu Bapak Ibu ya, atau ke Kang Radit. Nah di sini Bapak Ibu. Atau cara yang kedua kalau tidak dibawa rezekinya hari ini boleh ditransfer. Nanti selain ada di layar Bapak Ibu kami akan titipkan kartu kecil. Nah kartu kecilnya Bapak Ibu nanti ada nomor rekening dan juga nomor WA untuk konfirmasi. Dan kami nanti akan menghubungi Bapak Ibu untuk menyampaikan progres setiap harinya pembangunan yang kami lakukan Bapak Ibu ya, karena sampai saat pun sambil kita terus berdakwah Bapak Ibu proses pembangunan terus berjalan alhamdulillah ya. Maka nanti bisa ditransfer. Atau cara yang ketiga boleh sedikit demi sedikit. 1 pekan sekali boleh, 2 pekan sekali boleh, 1 bulan sekali boleh, atau diselesaikan di urutan 5 pekan boleh. Silahkan Bapak Ibu yang menentukan. Kami menyampaikan bahwa ini akadnya adalah akad sedekah Bapak Ibu ya, bukan akad hutang, bukan. Ini akadnya sedekah. Jadi manakala ada keluangan rezeki kita sedekah dilanjutkan alhamdulillah. Kalau sedang ada keperluan lain yang mendesak ditunda dulu, ditunggu ada ruang yang lain boleh Bapak Ibu. Dan ternyata kalau manakala Allah tetapkan kita bertemu aja lebih dulu, maka selesai kewajibannya Bapak Ibu. Tidak ada yang tertunda apapun. Apa yang sudah ditunaikan menjadi amal jariah yang terus mengalir kepada Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu yang ingin ikut bersedekah menanam amal jariah di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dilipat gandakannya amal, untuk membangun fasilitas bagi para penghafal Al-Quran dan seluruh kegiatan dakwah yang ada di Yayasan Qalbi Quran Center, silahkan angkat tangannya maju ke depan. Berapapun nominalnya Bapak Ibu, kami hanya membatasi minimal senilai Rp250.000. Silakan Bapak Ibu yang mau ikut bersedekah dengan nominal minimal Rp250.000 boleh untuk angkat tangan dan maju ke depan. Bapak Ibu mau sedekah Rp500.000 boleh. Bapak Ibu mau sedekah 1 juta boleh Bapak Ibu. Kami hanya menentukan nominal yang paling kecil untuk membedakan dengan angka yang lain. Silakan Bapak Ibu yang mau ikut bersedekah boleh maju ke depan. Bismillah. Ada Bapak Ibu yang mau ikut bersedekah untuk fasilitas para penghafal Quran dan seluruh kegiatan dakwah yang di Yayasan Qalbi Quran Center. Bismillah Bapak Ibu. Manakala Allah memampukan kita untuk memiliki kendaraan, untuk memiliki tempat tinggal, pasti Allah akan memampukan kita juga untuk bersedekah. Ada sini boleh? Silakan. Ibu yang di luar boleh masuk Ibu. Bismillah. Yuk yang mau ikut bersedekah boleh masuk Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau ikut bersedekah. Bismillah. Yuk. Jangan takut, jangan khawatir Bapak Ibu ya, apa yang kita sedekahkan tidak hilang, apa yang kita sedekahkan tidak hangus Bapak Ibu. Justru yang kita sedekahkan itulah harta yang akan terus kita bawa sampai ke akhirat Bapak Ibu ya. Dan jangan malu, tadi saya sudah menyampaikan sedekah itu sirron wa alaniyatan, boleh secara sembunyi-sembunyi ataupun terangan. Dan siapa yang sedekah secara terang-terangan di saat seperti sekarang ini Bapak Ibu, mandala ala khairin fa'ilihi, siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Silakan, yuk bismillah Bapak Ibu. Kami tunggu. Yuk. Kalau biasanya kalau sudah ada satu orang yang memberi contoh, nanti yang lain mengikuti. Yuk. Kalau dirasa berat sedekahnya sekaligus, jangan sekaligus Bapak Ibu, boleh sepekan sekali, boleh 2 pekan sekali. Ayo boleh,
Yuk silakan. Yuk bismillah aja. Maju. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Oh, kita lihat. Boleh. Dulu. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak Ibu yang mau ikut bersedekah lagi boleh maju ke depan. Satu persatu didoakan. Yuk ibu yang hadir dengan suaminya mau berdoa sama-sama di depan boleh. Bapak yang hadir dengan istrinya mau sama-sama berdoa di depan boleh. Kami tunggu. Bismillah. Silakan Bapak Ibu yang mau ikut bersedekah lagi boleh maju ke depan. Cukup angkat tangannya saja. Sedekahnya bisa nanti saat ada keluangan rezeki boleh. Bismillah. Yuk. Ada yang mau bersedekah lagi Bapak Ibu boleh maju ke depan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ikut bersedekah lagi berapapun nominalnya silakan Bapak Ibu. Kami hanya membatasi yang paling kecilnya untuk membedakan dengan akad yang lain. Silakan Ibu yuk diajak sedikit. Kalau sudah ada yang mau, nah boleh. Yuk. Saya nggak terlihat itu dari sini kalau yang di luar tertutup tembok. Silakan Ibu, monggo yuk. Bismillah. Bapak boleh pamit izin diberi jalan nih Pak. Yuk, langsung saja yuk. Yuk, silakan Bapak Ibu yang mau ikut bersedekah lagi. Ada Bapak Ibu? Kami tunggu Bapak Ibu 5 menit ya. Karena kami izin untuk setelah ini pulang Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kegiatan kami nanti di Asar di daerah Surakarta Bapak Ibu. Jadi harus istirahat dulu untuk perjalanan 2 jam Bapak Ibu. Sekali berangkat berarti PP kita perjalanan 4 jam Bapak Ibu. Silakan Ibu bismillah yuk. Kita sama-sama berharap kepada Allah dari hajat-hajat yang ingin kita sampaikan. Masya Allah. Silakan Ibu. Masya Allah. Silakan Ibu yang mau ikut bersedekah lagi tidak harus menunggu satu persatu ya. Boleh langsung maju nanti dicatat sama Kang Sidik dan juga Kang Adit. Boleh nanti langsung dicatat dulu baru boleh Pak, tunggu Pak, dicatat dulu Pak sama Kang Sidik dan Kang Radit Pak. Boleh. Monggo Bapak Ibu yang mau ikut bersedekah lagi boleh ya. Kami tunggu di depan. Allah menyampaikan Bapak Ibu ayo bersedekah, Allah akan menyuburkan rezeki kita dengan bersedekah. Allah juga berikan perumpamaan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu. Perumpamaan bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu dari benih itu tumbuh 7 tangkai. Dari masing-masing tangkai menumbuhkan 100 benih kebaikan sebagai balasan. Artinya di luar Ramadan 1 kali infak dibalasnya 700 kali lipat. Sedangkan di bulan Ramadan maka 700 kali lipat itu dilipat gandakan.
والاستقامة واجعلنا من الجنة، واجعلنا من السعداء، واجعلنا من الأتقياء. اللهم وفقنا بكل خير وسلم شر على كل حاجة، شر اللهم اغفر وتاب واصلح دينه ودنياه، وانت اللهم قدر ما يحبون ويسمعون. امين. Boleh foto dulu, Bapak dulu Bapak ya. Kita foto dulu. Ya, sebenarnya Bapak Ibu ya. Kita berdoa dulu bersama-sama dengan Syekh Bapak Ibu yang untuk menutup majelis kita pada waktu ini. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انا نسالك من الخير كله اللهم انا نعوذ بك من الشر كله. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا واشف مرضانا واغفر لموتانا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل الدنيا سيامة امنا مطمئنا وارزق رحمة وراحة والبركات واصرف عنهم الشرور والآفات. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. انك مع الابرار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. صل اللهم وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ya, terakhir Bapak Ibu kami panggil yang mau ikut bersedekah boleh untuk maju ke depan Bapak Ibu ya, karena kami akan izin untuk menutup majelis ini. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau melakukan pada agenda berikutnya. Namun ada perubahan itu Bapak Ibu. Ada pengumuman dari masjid. Itu saja. Siap, baik, nanti saya dikembalikan ke Ustaz Bapak ya. Masya Allah, silakan. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada pengurus takmir Masjid Al-Mustaqfirin Bapak Ibu yang sudah menyiapkan kegiatan pada waktu kali ini. Kami Islamic Safari Dakwah Yayasan Qaulul Quran Center memohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Ibu apabila ada dari perkataan dan perbuatan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf Pak Ibu. Kami pamit mohon undur diri Bapak Ibu. Kami pamit mohon undur diri. Kami tutup dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang mau ikut sedekah boleh langsung maju Ibu ya. Bapak yang mau ikut sedekah boleh langsung maju. Kami izin sekalian pamit.